Everybody's falling in love and I'm falling behind. Sebelumnya, perkenalkan aku Harimbi Febrilia Eka Putri. Kalian bisa panggil aku Cika. Aku di sini berperan sebagai MC, teman-teman. Dan nanti ada dua pemateri kita, itu namanya Maria dan Najla. Sebelum masuk ke acaranya, aku mau kasih kalian pertanyaan nih. Biar tahu seberapa relate sih topik kita hari ini sama kalian. Oke. Nanti kalian tinggal jawab kalau misal pernah, aku pernah kak, gitu ya. Oke. Oke. Pertanyaan pertama, siapa yang pernah merasa cemas sebelum ulangan atau presentasi? Aku. Mi. Pertanyaan kedua, siapa yang pernah deg-degan saat harus berbicara di depan kelas? Aku pernah. Siapa yang pernah sulit tidur karena pikirannya cemas? Aku. Siapa yang pernah merasa gugup tapi nggak tahu alasannya itu apa? Aku pernah. Sebelum masuk ke materi, kita main-main dulu, teman-teman. Biar kalian nggak tegang. Oke, kalian jangan tegang, oke? Oke, gamesnya itu mitos atau fakta. Oke, rules-nya ini ya. Kalian tinggal jawab itu mitos atau fakta. Aku minta tolong kalian semua open mic. Oke, are you ready? Ready semua? Yes. ready. Oke, kita mulai, Kak. Yang pertama, semua orang yang cemas pasti punya gangguan kecemasan. Mitos atau fakta? Fakta. Mitos. Oke. Kunci jawabannya. Mitos, Lesno. Oke. Next, Kak, apa jawabannya? Mitos. Yeay, udah benar, yeay. Mitos, right? Kedua, Kak. Oke. Minum obat selalu diperlukan untuk mengatasi kecemasan. Itu mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oke, kunci ya jawabannya. Next, Kak. Jawabannya mitos. Yeay. Next. Iya, betul. Pertanyaan ketiga. Menghindari situasi yang bikin cemas selalu membantu mengatasi kecemasan. Itu mitos atau fakta? Fakta. Yes. Oke, terus ya, kunci ya jawabannya. Next, Kak. Mitos. Yang pertama itu, apa itu gangguan kecemasan? Terus ciri-cirinya kayak apa aja? Terus jenis-jenisnya kayak apa aja? Penyebabnya apa aja? Nah, selain itu kita juga akan mempelajari secara mendalam tentang jenis gangguan kecemasan, yaitu spesifik fobia. Itu kriteria diagnosisnya seperti apa, perkembangannya seperti apa, dan cara penanganannya seperti apa. Halo semuanya. Oke, mungkin ada beberapa dari kalian yang udah tahu aku dan juga ada yang belum tahu aku. Perkenalkan, aku Maria dan juga temanku satunya namanya Najla akan membawakan materi pada malam hari ini. Aku akan menjelaskan mengenai gangguan kecemasan dan Najla akan menjelaskan secara lebih dalam apa itu spesifik fobia. Nah, teman-teman, apa sih gangguan kecemasan itu? Gangguan kecemasan ini biasanya ditandai atau sebuah gangguan yang ditandai dengan rasa takut atau cemas berlebihan. Dan perlu aku garis bawahi di sini, berlebihan di sini itu bukan seperti kayak teriak-teriak saat ketakutan, tapi
berlebihan yang memunculkan perilaku menghindar. Dan kondisi psikologis ini, gangguan kecemasan ini nggak hanya berlangsung selama 1-2 minggu atau cuma 1-2 kali aja muncul, tapi bisa berlangsung hingga 1 bulan, bisa berlangsung hingga 6 bulan. Dan eh, perlu aku ingetin di sini ya, teman-teman. Ada perbedaan antara takut dan juga cemas. Takut atau fear itu adalah suatu reaksi di mana ketika kalian menghadapi suatu ancaman yang nyata atau ancaman yang terjadi pada saat itu juga, itu namanya takut karena dia muncul langsung di saat kalian berhadapan dengan bahaya. Kalau anxiety atau kecemasan itu adalah antisipasi terhadap ancaman atau terhadap masa depan kalian. Kalau misalnya kalian pernah nonton Inside Out 2, itu kan ada karakter-karakter baru ya, yang warna oranye kan namanya anxiety. Di situ dia kayak bilang, nanti kalau Riley kayak gini, nanti jadi kayak gini. Kalau Riley kayak gini, nanti kedepannya kayak gini. Nah, itu namanya anxiety, teman-teman. Dan anxiety ini nggak hanya muncul di saat kalian masa remaja doang, nggak hanya muncul di umur kalian sekarang ini. Dia bisa muncul dari masa anak-anak, bisa muncul dari masa remaja, dan bahkan bisa muncul pada saat kalian udah dewasa atau bahkan pada masa lansia. Dan gangguan kecemasan ini lebih sering terjadi kepada anak perempuan atau terjadi kepada perempuan dibandingkan lelaki. Ciri-cirinya terbagi menjadi 3, yaitu somatik atau fisik, lalu ada perilaku, dan juga kognitif atau pemikiran dan persepsi. Nah, untuk yang fisik ini biasanya orang yang memiliki gangguan kecemasan itu biasanya tangannya gemeter, terus tegang, habis itu gelisah, habis itu keringatan, terus mulutnya rasa kering, mual, diare, dan sebagainya. Kalau perilaku, biasanya tuh muncul perilaku menghindar. Perilaku menghindar di sini dia maksudnya dia menghindari apapun yang membuat dia merasa takut gitu loh. Yang menjadi pemicu dari ketakutan dia atau kecemasan dia. Terus dia lebih sering mudah terkejut, lalu lebih sering bergantung kepada orang lain. Selanjutnya ada ciri kognitif. Ciri kognitif ini bagaimana gangguan kecemasan ini mempengaruhi pemikiran seseorang dan juga persepsinya. Misalnya kayak merasa khawatir 24/7, terus sensitif terhadap tubuh sendiri, lalu merasa terancam atas apa yang sudah dilalui. Lalu kalau pada kasus yang berat biasanya tuh takut akan mati atau takut akan menjadi gila. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gangguan kecemasan. Di sini ada menurut buku DSM-5 ada 11, yaitu yang pertama ada separation anxiety disorder, yaitu sebuah gangguan di mana seorang anak atau seseorang itu takut terpisah dari walinya atau dari orang tua atau dari orang yang menjaga dia lah, itu namanya separation anxiety disorder. Lalu ada selective mutism, ini sebuah gangguan di mana dia seseorang itu dia bisa ngomong tapi dia memilih untuk tidak berbicara. Lalu ada spesifik fobia, seperti biasa kalau misalnya kalian scroll TikTok, nah itu ketemu tuh kayak talasfobia atau ketakutan terhadap hewan, terhadap ketinggian, terhadap lubang-lubang gitu. Terus ada social anxiety disorder, ini biasa ketakutan terhadap situasi umum. Biasanya dia takut dijudge, takut dihakimi, takut dinilai sama orang lain. Lalu ada panic disorder, gangguan panik, lalu panic attack specifier yang merupakan bagian dari panic disorder. Lalu ada agorafobia. Agorafobia ini adalah ketakutan ketika seseorang pergi ke tempat umum seperti bandara, kafe, atau transportasi umum dan dia takut ketika suatu masalah itu muncul, dia takut tidak bisa menolong dirinya sendiri. Itu namanya agorafobia. Lalu ada generalized anxiety disorder, gangguan umum eh, gangguan kecemasan umum. Lalu ada substance or medication induced anxiety disorder. Ini adalah gangguan kecemasan yang disebabkan oleh obat-obatan atau minuman. Nah, selanjutnya ada penyebab gangguan kecemasan. Secara umum, ada 3.
temperamental, environmental, genetik dan fisiologikal, dan apa ya? Secara umum ya, penyebab gangguan kecemasan ini disebabkan oleh lingkungan-lingkungan sekitar dan juga oleh diri kita sendiri, bukan karena orang apa ya, orang terjauh dari kita, tapi justru disebabkan oleh orang terdekat dari kita. Nah, temperamental ini disebabkan oleh misalnya cemas yang berlebihan atau ketakutan yang berlebihan. Nah, itu biasanya seseorang yang merasakan takut secara berlebihan itu atau cemas secara berlebihan itu bisa memunculkan gangguan kecemasan. Lalu ada environmental atau lingkungan, itu apa ya? Ketika lingkungan kita itu negatif dan membuat kita menjadi tertekan, itu juga bisa memunculkan gangguan kecemasan. Lalu ada genetik dan fisiologikal, itu biasanya gangguan kecemasan yang disebabkan oleh genetik dari orang tua. Jadi diturunkan oleh orang tua karena apa ya? Orang tuanya ini terlalu sering takut, selalu cemas sehingga diturunkan kepada anaknya dan anaknya mendapatkan gangguan kecemasan. Lalu ada spesifik fobia, di mana spesifik fobia ini termasuk dalam salah satu jenis gangguan kecemasan yang sudah dijelaskan sama Kakak Maria tadi. Jadi spesifik fobia ini adalah rasa takut berlebihan terhadap benda atau situasi tertentu, misalnya takut pada hewan, takut ketinggian, takut darah, atau takut di tempat sempit. Terus untuk disebut sebagai spesifik fobia ada beberapa kriteria diagnosisnya. Yang pertama, ada rasa takut atau cemas yang jelas terhadap suatu benda atau situasi tertentu, misalnya takut pada hewan tadi, ruang sempit, atau takut naik pesawat. Lalu ada pemicu fobia langsung bikin takut atau cemas. Dan bahkan itu sebelum hal itu benar-benar terjadi. Misalnya kayak orang yang takut naik lift. Jadi ketika dia lihat lift saja itu sudah buat dia cemas, padahal dia belum naik ke liftnya. Terus ada juga orang biasanya menghindari benda atau situasi yang membuatnya takut. Atau jika dia terpaksa menghadapinya, orang itu akan merasa takut dan sangat cemas. Lalu juga ada rasa takutnya jauh lebih besar daripada bahaya nyata yang sebenarnya. Jadi orang menganggapnya itu kayak takutnya itu tidak normal, tapi berlebihan. Lalu gangguan ini juga berlangsung menetap dan bisa terjadi selama 6 bulan atau lebih. Dan kondisi ini juga menyebabkan stres serta stres terus-menerus dan mengganggu kehidupan sehari-harinya. Dan ini juga bukan disebabkan oleh gangguan lain, misalnya agrofobia, OCD, PTSD, dan sebagainya. Fobia spesifik ini tidak muncul begitu saja, dan ada beberapa cara bagaimana seseorang bisa mulai takut berlebihan terhadap sesuatu. Yang pertama dengan dia memiliki pengalaman buruk atau traumatis. Jadi fobia dapat muncul ketika seseorang itu mengalami kejadian buruk atau menakutkan dengan objek atau situasi tertentu. Misalnya saat kita kecil terus dikejar sama anjing. Akhirnya sampai besar dia takut sama anjing karena punya pengalaman yang buruk itu. Terus mengalami serangan panik saat berhadapan dengan hal yang ditakuti. Jadi ketika seseorang mengalami panik hebat, detak jantungnya itu akan cepat, sehingga itu dianggap sebagai ancaman dan muncul fobia. Misalnya kayak pertama kali naik pesawat dan terjadi turbulensi, dan akhirnya kita di dalam pesawat itu jadi panik, dak-dikduk, dan akhirnya kita jadi takut untuk naik pesawat lagi. Yang ketiga itu ada melihat orang lain yang mengalami trauma. Misalnya ketika melihat teman kita pingsan saat disuntik, awalnya kita tidak takut, tetapi ketika melihat kejadian tersebut, akhirnya kita menganggap itu juga bahaya, jadi kita takut. Lalu ada melalui informasi yang diterima dari orang lain, kayak mendengar cerita, berita-berita buruk di TV, itu bisa membuat kita takut. Sehingga walaupun kita tidak pernah mengalaminya secara langsung, tapi kita sudah memiliki rasa takut karena mendengar informasi-informasi buruk tersebut. Terus bagaimana cara menanganinya? Ada beberapa cara untuk
menangani gangguan ini. Yang pertama dengan systematic desensitization, di mana terapi ini merupakan terapi yang membuat orang menghadapi hal yang ditakutinya secara perlahan sambil belajar teknik relaksasi. Teknik relaksasi itu seperti pernapasan, relaksasi otot, dan sebagainya. Itu tujuannya untuk mengurangi rasa takutnya. Terus ada juga dengan virtual reality exposure therapy. Ini merupakan terapi yang menggunakan kacamata VR untuk mencoba situasi yang menakutkan. Kan ada banyak itu game-game yang sekarang menggunakan kacamata VR dan mereka menggunakannya itu untuk fobia-fobia tertentu seperti fobia ketinggian, fobia terbang untuk mengatasi rasa takutnya. Lalu ada juga cognitive behavior therapy, di mana terapi ini tuh membantu mengubah cara berpikir negatif menjadi positif. Ini tuh membantu seseorang yang mengalami ketakutan itu bahwa ancaman yang dia pikirkan itu tidak sebesar yang dia bayangkan, sehingga dia bisa mulai perlahan-lahan mengubah perilakunya. Terus ada terapi exposure, yaitu terapi yang membuat orang berhadapan langsung dengan hal yang ditakutinya. Contohnya orang yang fobia dengan hewan, kucing. Jadi kliennya itu akan disuruh untuk mencoba mendekatinya secara perlahan, tapi kucingnya itu masih dalam kondisi yang aman, masih di dalam kandang, sampai orang yang takut itu terbiasa dan mulai dihadapkan dengan kucingnya yang tidak di dalam kandang lagi sehingga dia tidak jadi takut. Nah, teman-teman, di sini aku pengen nanya, pernah gak sih kalian self-diagnose? Pernah nggak kalian mendiagnosis diri sendiri? Tidak pernah, tidak pernah. Pernah kadang-kadang. Iya, kayak kadang kan kalau kita scroll TikTok ya, terutama di zaman digital ini, zaman-zaman Gen Z, pasti kayak scroll TikTok. Nanti kalau misalnya kalian pernah kayak gini, berarti kalian punya bipolar. Kalau misalnya kalian pernah buat kayak gini, berarti kalian punya PTSD, punya ADHD dan sebagainya. Nah, teman-teman, kenapa sih aku bilang kalau self diagnose itu buruk? Bahkan kalau misalnya yang kalian datang pertama ya, itu judulnya tadi itu gangguan kecemasan, do not self-diagnose. Gak boleh self-diagnose. Karena apa? Karena self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri itu kadang informasi yang kita dapatkan itu tidak akurat. Sehingga kita melabel diri sendiri, menyimpulkan bahwa kita tuh memiliki penyakit mental tertentu. Dan itu membuat sehingga apa ya, orang yang memiliki penyakit mental itu dianggap sepele. Jadi penyakit mental itu sekarang udah mulai dianggap sepele karena apa? Ya dimulai dari orang yang mengaku-ngakui memiliki penyakit mental, dimulai dari self-diagnose ini. Teman-teman, kalau kata orang ya, anxiety itu hal yang biasa, cemas itu hal yang biasa. Padahal faktanya, gangguan kecemasan ini udah merenggut banyak nyawa, udah banyak kasus mengenai anxiety ini. Makanya teman-teman, aku ingetin sekali lagi, jangan pernah self-diagnose. Seseorang mendapatkan anxiety itu bukan karena mereka kurang berdoa, bukan karena mereka gak percaya sama Tuhan, enggak. Anxiety itu bisa muncul dari banyak hal. Seperti tadi aku udah jelasin, bisa muncul dari keluarga, bisa muncul dari lingkungan pertemanan juga. Jadi ketika kalian mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan kalian, jangan malah mendiagnosis diri sendiri dan menyimpulkan, tapi kalian harus langsung mencari orang yang kalian percaya. Langsung, kalau misalnya kalian cukup berani, kalian bisa langsung ke psikolog atau orang yang lebih profesional sehingga kalian bisa ditangani. Gitu. Halo teman-teman, gimana? Materinya menarik nggak? Menarik nggak? Menarik. Menarik, 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 menarik. Menarik. Oke, I like jadi it. jadi semoga apa yang kita bahas tadi tuh bisa bikin kalian lebih tahu tentang gangguan kecemasan itu gimana. Terus, jadi biar kalian tuh nggak mendiagnosis diri kalian tuh secara sembarangan. Jangan lupa istirahatin cukup teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya teman-teman. Bye-bye.